Yang maju dulu bisa, tolong ya, karena tidak enak dipandang kalau kosong di depan. Silakan silakan. Iya.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Harfiq Hasnul Kolbi beserta rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan selamat datang Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber Bapak Harfiq Hasnul Kolbi, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, beserta rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang terhormat Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Ahmad SEMSI. Yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansyah, MPD PhD, beserta Wakil Direktur. Yang terhormat para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, Koordinator dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kota dan kabupaten, perwakilan UPT Kementerian Pertanian di Kalimantan Selatan, seluruh mahasiswa program doktor, magister, dan sarjana Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul di kuliah umum program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat 24 Oktober 2022, baik secara langsung maupun daring. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita buka kuliah umum ini dengan mengucapkan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Untuk memimpin doa dimohon dengan hormat kepada Bapak Surahman. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Karena saya warahmatullahi wabarakatuh. pada acara hari ini dan bagi non-muslim dipersilakan baca doa menurut keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bihaqi Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma razuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubhah waqfuf aydiyana 'anil zulmi wasirqah birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pembukaan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat kepada Profesor Dr. Ahmad SE MSI disilakan. Duduk atau berdiri? Berdiri ya? Laki-laki katanya berdiri Pak Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Harpik, selamat datang di Kota Seribu Sungai, Bumi Lambung Mangkurat. Yang saya hormati Pak Direktur Hortikultura, Pak Liperdi Lukman, selamat datang di Bumi Lambung Mangkurat. Yang saya hormati rombongan lain dari Bapak Wamen yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Direktur Pasca, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati Pak Dandim 1007 Banjarmasin. Yang saya hormati para guru besar di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati para asisten direktur Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, para dekan, para wakil dekan, dan para mahasiswa S2 dan S3 Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, serta kawan-kawan sekalian yang hadir pada hari ini meskipun melalui daring. Saya lihat Pak Wamen sudah 289 yang hadir bersama dengan Pak Wamen hari ini mengikuti kuliah umum pada hari ini melalui daring Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mengisi kunjungan kerja beliau ke Kalimantan Selatan dan akan memberikan kuliah umum di program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.
Meskipun sesungguhnya yang hadir mengikuti kuliah umum pada hari ini bukan hanya mahasiswa pasarjana Pak Wamen, tapi juga mahasiswa S1, kemudian masyarakat di luar kampus Universitas Lambung Mangkurat. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua dalam menjalani proses kehidupan kita. Insya Allah kita sekalian akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa Universitas Lambung Mangkurat adalah merupakan universitas yang tertua di kawasan regional Kalimantan yang baru saja melaksanakan Dies Natalis yang ke-64 Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan Universitas Lambung Mangkurat, alhamdulillah Universitas Lambung Mangkurat saat ini telah mendapatkan akreditasi A, dan insya Allah tahun depan, tahun 2023, segera harus dipersiapkan untuk reakreditasi institusi dan mudah-mudahan mendapatkan akreditasi unggul Bapak Ibu sekalian. Kami juga, ya karena tepuk tangan saya berhenti sebentar. Ya. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia bahwa visi Universitas Lambung Mangkurat adalah mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat yang bersaing dan kompetitif di bidang lingkungan lahan basah. Pertanian banget Pak Wamen. Kalau Universitas Lambung Mangkurat ini adalah pertanian dan pertanian yang sangat dilihat dari sisi visi misinya. Oleh karena itu, salah satu program ke depan yang akan dikembangkan oleh Universitas Lambung Mangkurat adalah Universitas Lambung Mangkurat memiliki lahan hutan pendidikan seluas 1.617 hektar. Kedepannya kita akan kembangkan menjadi kawasan agrowisata, kawasan pengembangan hutan pendidikan dan agrowisata. Tujuannya adalah supaya multi kementerian memberikan bantuan untuk pengembangan agrowisata. Tentu saja salah satunya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia yang tentu saja kita akan selalu mengganggu Pak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ya, tadi saya sudah bisik-bisik di mobil. Oke, katanya program itu. Ya, mudah-mudahan beliau berkenan untuk melonsing program itu bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Ini sudah direncanakan Bapak Ibu sekalian. Mohon dukungan Sivitas Akademika untuk mewujudkan impian-impian itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian jumlah mahasiswa yang ada di Universitas Lambung Mangkurat Pak Wamen jumlahnya lebih dari 33.000 yang sedang belajar di Universitas Lambung Mangkurat. Kami tidak kecil. Memang kecil kelihatan tapi luar biasa besarnya Pak Wamen. Apalagi kalau dipandang dari berbagai perspektif yang lain. Saya tidak mau mengatakan perspektif politik, perspektif yang lain-lain, tapi cukuplah dari perspektif akademik kita cukup besar. Dosennya itu Pak Wamen itu ada lebih dari 1.400 orang. Lalu kemudian tenaga tendiknya itu lebih dari 600 orang Pak Wamen. Sehingga dengan demikian komunitas Universitas Lambung Mangkurat itu kurang lebih itu sekitar 35.000 manusia yang menggantungkan hidupnya di Universitas Lambung Mangkurat. Dan ini adalah warga negara Indonesia yang taat-taat kepada pemerintah. Tidak pernah demo Pak Wamen. Ya, kenapa demikian? Karena kultur Banjar itu adalah sami'na wa ta'na. Ya kan? Ulil amri minkum. Kan begitu ya? Begitu Pak Direktur. Jadi tidak usah takut ke Kalsel, pasti dijamin aman. Kalsel itu singkatan dari kalian selamat. Ya kan? Kalian, sel, selamat. Kalian selamat. Makanya saya lama di Kalsel karena ingin selamat. Ketawa Prof. Saladin. Nah, begitu Prof. Saladin ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran beliau tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat untuk bahu-membahu membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan keunggulan Universitas Lambung Mangkurat. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita 1000 tantangan yang kita harus jawab.
Kita Kalimantan Selatan ini adalah pintu gerbangnya ibu kota Nusantara, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Kalimantan Timur. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi wilayah penyangga utama untuk menopang berbagai macam kebutuhan yang dimiliki, yang diperlukan oleh ibu kota negara. Salah satu yang sangat penting adalah kebutuhan pangan dan kebutuhan produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh Kalimantan Selatan dalam rangka memenuhi kebutuhan capital city IKN di Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian. Kalimantan Selatan ini adalah merupakan kontributor terbesar terhadap kebutuhan pangan nasional dari kawasan regional Kalimantan, Pak Wamen. Jadi tidak salah kalau bantuan Kementerian Pertanian itu lebih banyak diarahkan ke Kalsel untuk wilayah kawasan regional Kalimantan. Saya ini tidak bicara sebagai mewakili pemerintah daerah, tapi sebagai mewakili petani yang ada di Kalimantan Selatan. Ya. Jadi wajar-wajar saja. Dan mewakili teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian Pak Wamen. Ini adalah jeritan hati mereka yang selalu dibisikkan oleh mereka pada saya. Dan pada tempatnya lah saat ini saya menyampaikan kepada Pak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Toh beliau juga sedang bulik banua. Ya kan? Ibu dari anak-anak beliau adalah orang Banjar. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang beliau sedang pulang kampung bersama dengan masyarakatnya di Banua. Bersama dengan kulanya. Ya kan, bersama dengan keluarga besarnya yang ada di Kalimantan Selatan. Pada saat yang bersamaan, Pak Wamen, kenapa kami harus mengembangkan berbagai jenis usaha di sektor pertanian? Saya di kementerian kemarin itu minta 1000 hektar tanah-tanah yang sedang dikuasai oleh perhutani atau inhutani, Pak Wamen? Inhutani. 1000 hektar saja Pak Wamen. Sisihkan untuk anak bangsa yang sedang kuliah di Universitas Mangkurat. Kami akan mengembangkan farming terintegrated antara ternak, sapi, kambing, tanaman pangan, dan sebagainya untuk mendukung program Kementerian Pertanian lebih maju lagi. Ya, food estate tapi terintegrasi dengan ternak sapi. Kenapa? Kalimantan Selatan ini belum swasembada daging, Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur. Lalu kemudian sebagian besar sayur-sayur di Kalimantan Selatan ini dari Sulawesi dan dari Pulau Jawa. Kita ingin melalui Universitas Mangkurat, kita ingin menswasembadakan itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian belum kita jalan BLU, Pak Omen, kami sudah diminta tahun kedua harus menjadi perguruan tinggi badan hukum. Dengan badan hukum itu artinya apa? Kami disuruh untuk mencari anggaran sendiri dari pengelolaan bisnis yang memungkinkan kita kelola di Universitas Mangkurat. Saya sebagai rektor tentu melihat opportunity yang paling besar itu adalah bergerak di sektor pertanian, Pak Wamen. Kami ingin integrasi, kami ingin tanam kopi 1000 hektar. Pendapatannya di situ 150 miliar per tahun, Pak Wamen. Lalu kemudian kami tanam jagung 4 kali panen jagung karena 4 bulan itu hasilnya 1 kali panen 31,5 miliar Pak Wamen. Jadi kali 3 saja 95 miliar 1 tahun, sudah mulai berbunga kopinya, nyambung lagi 95 miliar nyambung ke 150. Lalu kemudian saya jual kambing per hari 30 ekor, itu 37 miliar hasilnya per tahun. Lalu saya jual sapi 20 ekor per tahun, 180 sekian miliar per tahun. Maka income generating WLM pada saat itu di atas 700 miliar Pak Wamen. Kalau itu bisa dibantu Pak Wamen untuk dari Inhutani, dan saya kira sangat bisa. Karena BUMN itu di bawah Kementerian Pertanian. Mohon maaf saya sedikit menodong Pak Wamen karena terpaksa. Ya, terpaksa. Ini keterpaksaan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang sedang belajar di Universitas Lambung Mangkurat. Ancamannya begini Pak Wamen. Kalau kami tidak menjadi perguruan tinggi badan hukum, kami akan menjadi perguruan tinggi cabang dari perguruan tinggi yang sudah badan hukum lebih duluan. Bikin supan orang Banua Pak Wamen, bikin malu orang Banjar itu Pak Wamen, dan saya tentu saja sangat malu dengan kondisi itu. Saya dari berbagai kesempatan, karena ini saya baru 20 hari jadi rektor Pak Wamen. Jadi
Saya ini beruntung betul 20 hari jadi rektor dikunjungi wakil menteri. Luar biasa. Luar biasa. 20 hari jadi rektor dikunjungi wakil menteri. Langsung saya todong lagi dengan program begini. Tapi ini untuk umat, bukan untuk saya. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya kira ini adalah suara hati dari seorang rektor. Ya, kepada Pak Wamen, kepada pemerintah pusat, agar ini menjadi catatan penting ketika kembali ke Jakarta Bapak Ibu sekalian. Yakinlah Pak Wamen bahwa Universitas Lambung Mangkurat bisa mewujudkan itu jika diberikan kesempatan kepada kami yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, nanti terlalu panjang lebar ya. Karena di ULM ini ada 11 fakultas sekarang Pak Wamen. Kemudian ada 22 program pascasarjana S2, kemudian ada 6 program studi S3, termasuk S3 kedokteran sudah ada Pak Wamen, kemudian menuju 10 program studi pendidikan dokter spesialis yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi kita enggak ketinggalan amat, ya kan? Kalau dari sisi kelembagaan, Universitas Lambung Mangkurat itu LPPM-nya itu ranking 23 terbaik nasional dari 4.000 sekian perguruan tinggi. Hebat kan? Hebat. Yang hebat itu teman-teman bukan rektornya yang hebat. Rektornya belum hebat karena belum bekerja apa-apa. Ya. Tapi sudah hebat duluan teman-teman yang ada di sini. Alangkah bahagianya. Tapi itu juga ancaman. Kalau jangan sampai menurun. Nah, apa kata dunia? Kan begitu. Oleh karena itu bantulah rektor ini untuk bekerja secara lebih baik dari seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat. Ayo kita kayu baimbai, wajah sampai ke puting, haram menyerah untuk memajukan Universitas Lambung Mangkurat yang lebih maju. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara apa tuh? Dalam rangka hari Santika. Kita memasuki acara inti yaitu kuliah umum. Bina banyak Kuliah anak. umum akan disampaikan oleh Bapak Enggak, Harfiq akan Hasnul kami Kolbi, diputar Wakil apa Menteri segala. Pertanian Republik Indonesia. Dengan itu saya mohon dengan hormat acara akan dipandu oleh moderator yaitu Profesor Ahmad Rizali Saidi PhD selaku koordinator program studi Doktor Ilmu Pertanian. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi Pak wabarakatuh. Wamen, Pak Rektor untuk memandu pelaksanaan kuliah umum hari ini. Sekali lagi yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Harfiq Hasnul Kolbi, Wakil Menteri Pertanian, Pak Rektor, Pak Direktur Program Pascasarjana, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya kira saya tidak berpanjang lebar karena waktu Pak Wamen ini sangat padat hari ini. Jadi saya langsung saja akan saya bacakan dulu sedikit biodata yang saya terima dari narasumber hari ini. Nama saya kira sudah, yaitu Bapak Harfiq Hasnul Kolbi. Beliau kelahiran tahun 1974. Kemudian pengalaman kerja beliau adalah Dewan Penasihat Yayasan Widya Arta dalam bidang pendidikan dan pelatihan dari tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian ada beberapa komisaris jabatan beliau, komisaris Menara Alisa Holding, kemudian PT Gema Bandasi, dan juga komisaris pada PT Gaya Kreasindo. Beliau juga advisor dari Bluebird di Jakarta dari tahun 2014 sampai sekarang. Baik, silahkan Pak Wamen untuk memaparkan tentang riset dan pendidikan untuk mendukung program dalam EKN. Waktu Pak Wamen kurang lebih 40 sampai 50 menit untuk pemaparan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kami silakan Pak Wamen. Tepuk tangan dulu untuk Unlam, biar nggak ngantuk ini. Ini Pak Rektornya malah ke kamar kecil nih, baru mau saya bully sebenarnya nih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita harus tetap mengucapkan hamdalah walaupun kita tahu beberapa tahun ke belakang adalah tahun amul husni, tahun penuh duka, tahun penuh kesedihan karena adanya COVID yang melanda hampir di seluruh dunia. Tentu saja untuk keluarga kita, keluarga besar kita, guru-guru kita, baik muslim maupun non-muslim yang mendahului kita doakan agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bagi kita yang ditinggalkan, kita lanjutkan hidup kita dengan cara yang baik, bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami, pemerintah pusat, yang diutus oleh Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk terus menggiatkan sektor pangan dalam hal ini, bagaimana membuat sektor pangan ini bisa lebih memasyarakat, bisa lebih diterima, baik dari sisi off-farm maupun on-farm. Nah, kalau Pak Rektor ini baru hadir lagi nih. Jadi kalau Pak Rektor ini saya kenal bukan rektor, tapi petani. Saya kenal beliau cukup lama, sudah lama juga diganggu, ditodong sebelum beliau jadi rektor. Soal kopi dan lain-lain ya, Pak Rektor ya. Nah, jadi memang sahabat baik saya. Jadi bukan tanpa sebab saya datang ke sini untuk mengakselerasi bagaimana Universitas Lambung Mangkurat, Pak Direktur, untuk bisa lebih maju. Terima kasih. Jadi di sini tentu ada perwakilan Forkompimda tentunya, juga Civitas Academy yang hadir. Tentu saja bisa kami sampaikan di sini, kami perkenalkan postur Kementerian Pertanian kita sekarang ini terdiri dari 5 Direktorat Jenderal, 4 Badan, 1 Sekjen, 1 Inspektorat Jenderal, di luar staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli, eselon 1. Ya, satker kita, kementerian kita ini hampir 600 satuan kerja, UPT kami tersebar di seluruh Indonesia, hampir seluruh kabupaten kota, di luar balai-balai, juga tentu saja bermitra dengan BUMN, ada PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, yang rekomteknya tentu dari Kementerian Pertanian, itu terdiri dari 10 anak perusahaan, belum lagi cucu perusahaan, cicit perusahaan. Ya, PIHC sendiri, core bisnisnya itu ada di Pupuk Kaltim, dengan Pak Rahmat pribadi, Direktur utamanya, Pusri dengan Pak Dwi, Direktur utamanya, Pupuk Iskandar Muda, dengan Pak Arif, Direktur utamanya, Kujang, Pak Mariadi, terus satu lagi Petrokimia Gresik, Pak Dwi. 5 supportingnya ada Mega Eltra, Rekayasa Industri, Pupuk Indonesia Logistik, juga ada 2 perusahaan kecil-kecil. PTPN juga dengan kami semua, ini juga tersebar di seluruh Indonesia, walaupun kita tahu sekarang kita lagi pompa mereka untuk bisa sesuai core bisnis mereka, untuk bisa banyak menyumbangkan APBN kepada negara kita. Sektor bisnisnya kami punya RNI, kalau dulu namanya, sekarang Food ID. Terdiri juga dari 12 anak perusahaan, ada Berdikari dan lain-lain. Ini juga menggiatkan sektor hilirisasi, lebih utamanya ditugaskan masing-masing oleh Bapak Presiden dan kita semua member of Kabinet. Ini kemarin dikerjasamakan dengan pihak asing, disetujui oleh Bapak Presiden dengan Pak Erick Thohir sebagai komandannya, dan saya Satgas Ketua Pangannya. Ya, kemarin ini masuk investor dari 3 negara tentunya untuk mengakselerasi agar mempercepat sektor B2B-nya. Ya, jadi kalau posturnya Kementerian Pertanian ini 16,24% di tahun 2020 dan ini valid menyumbang APBN ini Pak Rektor. Terus juga munculnya petani baru 3-4 juta di tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat tajam, ya, menyumbang hampir 30% APBN. Ini mengalahkan tempat Pak Joni Plate di Kominfo. Terus juga petani barunya dalam catatan kami sampai 7 juta lebih. Terus juga Kalsel sendiri saya pelajari dan saya terima laporan dari Paman Birin, Pak Gubernur, ketika berdiskusi dengan saya bahwa sangat kecil sekali. Ya, inflasinya cukup baik, year on year-nya juga 1, sekian. Ini kalau bisa kita terus tingkatkan ini, Pak Rektor.
terus juga sektor pertanian lapangan pekerjaan juga menyerap cukup baik, 30% lebih. Terus juga di kuartal 2-nya di semester pertama tahun 2020 juga 32% lebih. Mudah-mudahan data ini valid ya. Jadi saya selalu sampaikan ke Pak Presiden, kita tidak bersandar Pak di data-data yang ada, tapi coba kita lihat terjun langsung di lapangan, bagaimana sebenarnya yang terjadi secara psikologis di masyarakat. Ini saya temui di banyak kabupaten kota provinsi yang kami kunjungi untuk kunker, karena tugas utama kami sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, adik-adik, ini sekarang Bapak Presiden lebih concern untuk kita lebih banyak turun ke daerah. Hampir semua kementerian ini. Jadi kerja semua, ya. Nggak ada ini yang namanya ini juga Pak Rektor kemarin barusan juga sampaikan tadi di mobil, ternyata tidak mudah juga ya Pak Rektor ya. Jadi rektor ini nggak mudah juga. Persis seperti saya juga ini kalau dipikir-pikir ya, tapi karena ini adalah amanah, terus juga memang bagian dari tabungan akhirat kita semua, ayo kita sampaikan kali ini berhusnuzon antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat juga dengan pemerintah seperti itu. Ini ada kawan-kawan saya ini dari Kementerian Pertanian, ada yang dari pemerintah pusat, pejabat di pusat, juga pejabat di daerah. Saya sampaikan jangan bangga dulu. Ya, adanya peningkatan, terus menyumbang APBN, walaupun kita tahu sektor pertanian ini pemotongan anggarannya cukup tinggi nih Pak Rektor, di tahun 2021 cukup tinggi, tanaman pangan, hortikultura, terus prasarana-sarana pertanian cukup tinggi sekali. Ya, walaupun gerakan 3 kali ekspor kita ada program di Kementerian Pertanian cukup tinggi juga menyumbang APBN. Ya, jangan bangga dulu. Ini semua kontribusi masyarakat seperti yang Pak Rektor tadi sampaikan di awal. Ya, bahwa bukan semata-mata tugas pemerintah. Ya, saya ambil contoh. Tahun 2020 ya, kita tahu Covid melanda Indonesia di bulan Februari akhir awal Maret. 2019 baru pertama kali kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua. Efektif kerja cuma 2-3 bulan. Ya, tapi malah menyumbang APBN cukup tinggi. Terus munculnya petani baru. Ya, kita tahu sendiri penyuluh pertanian di lapangan sangat sulit sekali ke lapangan karena adanya Covid. Banyak sekali, on off. Tapi malah menyumbang APBN cukup tinggi. Ini siapa? Ini artinya masyarakat yang kepentok cari jalan ini, Pak Rektor, Pak Direktur, ya, cari jalan terus. Ini hebatnya orang Indonesia ini, ya, luar biasa. Jadi walaupun hadir pemerintah, tanpa ada dukungannya masyarakat, ini akan sulit. Kalau soal pertanian, Kementerian Pertanian saya perkenalkan nih, ini luar biasa sekali. Saya aja merasa kurang 24 jam. Ya, saya minta izin ke keluarga saya untuk mengabdikan diri saya karena ada kesempatan. Kami punya atase pertanian, mungkin masih banyak yang belum tahu ini. Ada Adhan yang mungkin sudah populer, atase pertahanan, atase pendidikan, dan kita punya atase pertanian, eselon 3. Ya, kita ada di Roma, Washington, Amsterdam, terus di Tokyo, beberapa negara lain, dan ini coba kita buka lagi di beberapa negara untuk mengembangkan pertanian untuk lebih maju lagi. Nah, pertanian ini sendiri juga yang tadinya kita berupaya merubah image yang tadinya pertanian ini becek, Pak Rektor, terus profesi yang ya dianggap mungkin udah paling belakang. Oh, jangan salah, sekarang kami sangat modern. At least sudah menuju modern. Sudah ada itu yang namanya traktor tanpa awak. Terus Pak Rektor ini di Banjarmasin katakan, terus punya kebun misalnya di Sulawesi, katakan di Polewali Mandar, mau siram tanaman dari sini udah bisa. Hebat Pak. Jadi ini menarik sekali, saya berharap sekali ini diinformasikan ke kawan-kawan kita, ke masyarakat banyak, juga kepada adik-adik kita untuk sebagai generasi penerus. Karena memang ya di 2020 ini petani milenial kalau istilah kami ya, terus kalau yang senior ini kami di tim Pak Rektor sering menyebutnya petani kolonial. Ini di
28%, terus 72% kolonialnya. Petani senior. Di 2021 meningkat tajam, 39% yang milenial, 61%-nya yang senior. Saya sering sampaikan sambil bercanda ini kalau di Rapim A Kementerian Pertanian dengan para dirjen dan Pak Menteri kita, ini mudah-mudahan bukan karena wafat. Jadi muncul petani dadakan begitu. Mudah-mudahan ini memang karena adanya animo yang tinggi, adanya keinginan untuk berkarir di bidang pangan. Ya, walaupun saya ingat sekali Lebaran ketiga 2021 saya dipanggil Pak Presiden soal porang. Ya, beliau sampaikan kekhawatirannya bahwa kalau sampai overproduksi, demand-nya tetap, nah ini akan jadi masalah, harga turun. Ya, beliau tentu pakai teori ekonomi, Pak Rektor. Kalau demand-nya tinggi, demand-nya tetap, produksinya over, ini harga turun. Saya sampaikan, Pak, kita ini punya banyak sekali saluran-saluran untuk mendistribusikan hasil produksi pangan kita. Ya. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita punya Atase Pertanian. Jadi cita-cita kita untuk bisa menjadi sandaran pangan dunia ini sesuai cita-cita Bapak dan masyarakat, Pak Wakil Presiden juga sering berdiskusi meminta bagaimana mengakselerasi Papua kepada saya, ini bisa tercapai. Ya. Karena dengan demikian kita harus bisa mengatasi bagaimana caranya produk-produk ini bisa sampai ke produk meja istilah saya, hilirisasi. Artinya hilirisasi ini siap saji. Ya, banyak sekali Pak Rektor yang saya perlu supporting ini. Ya, ini sebenarnya bukan soal masalah ketidakadilan katakan institusi dagang PBB, bukan, tapi memang harus kita perjuangkan ya Pak Liverdi ini. Banyak sekali yang kita temui di Kementerian Pertanian. Bagaimana teks kita kalau kita kirim barang dari Indonesia ke daratan Eropa di luar Inggris ya 16%, sementara Filipina 0% lewat Spanyol. Maka dari itu saya sampaikan Pak Presiden, standing position kita di G20, kita berharap bahwa kita tidak melakukan food security. Artinya bahwa Indonesia tidak masalah untuk mengekspor. Dan Presiden setuju. Banyak sampel yang terjadi kemarin ketika Malaysia membatasi ruang ekspornya sampai ke Singapura. Singapura kesulitan telur dan ayam beberapa bulan kemarin ini. Nah ini justru kesempatan buat Indonesia. Saya sampaikan ke Pak Presiden. Ini kesempatan Pak. Dengan sumber daya alam kita yang sedemikian luas, sumber daya manusianya juga banyak, memang ini mudah-mudahan bukan jadi wacana, saya perlu dukungannya nih. Ya, katakan di Jawa penuh manusia terkonsentrasi, di Sumatera setengah penuh, Kalimantan mungkin setengah penuh, Sulawesi juga begitu. Ya, terus Timur sepi manusianya. Ini kan bisa kita lakukan juga tanpa harus berpikir yang terlalu rumit. Ya, Mbak Ida nih katakan Kemenaker harus transmigrasi dan sebagainya. Bisa juga memang dengan pekerja Pak Rektor. Kita siapkan, yang tadi Pak Rektor ini sangat baik sekali, dan ini biasanya langsung saya sikapi dengan tindakan yang langsung teknis. Ya, jadi kalau mau dilihat ya kegiatan kunker saya langsung lakukan teknis. Artinya bantuan yang tepat sasaran, bahkan dengan pihak TNI sekalipun juga memang kita sikapi secara maksimal. Banyak sekali. Pekerjaan kita ini tidak sampai di sini, walaupun kita tahu tahun-tahun ke depan ini memang seperti yang Presiden sampaikan, Ibu Menteri Keuangan sampaikan, bahwa akan ada badai ekonomi dan sebagainya. Tapi saya sampaikan juga ke kawan-kawan member of kabinet, kalau kami rapat kabinet, saya sampaikan Indonesia ini sebenarnya unik, Pak Rektor. Ya, dianalisa demikian ternyata nggak terjadi. Ya, kenapa begitu? Karena nggak usah soal bagaimana tantangan Indonesia secara ekonomi ke depan. Menentukan jumlah penduduk saja dari waktu ke waktu bisa berubah. Ada yang wafat di menit yang sama, terus ada yang lahir. Jadi kalau kita
terlalu berpatokan seperti itu, ini akan sulit. Pada kenyataannya, contoh, nih Pak Rektor ya, saya ke Aceh. Kebetulan PJ Gubernur ini 89 TNI, kawan lama saya juga. Dia sampaikan, saya bingung juga ini, Pak Wamen, kenapa? Pak Gub, loh kok Aceh masih dibilang tertinggal? Padahal makmur juga. Terus kemarin saya ketemu Wali Nangro ke-9, sekarang lagi di Rusia. Sama ini, soal perjanjian Helsinki, Pak. Yang tahun 2005 pemerintah soal memberikan lahan 2 hektar per kombatan, ex-kombatan ini yang mereka tanyakan, alhamdulillah udah ada jalan baik ya, mudah-mudahan bisa dikoordinasikan dengan Mas Hadi, Menteri Agraria. Jadi banyak sekali yang saya pikir memang harus kita buktikan, yang penting kita bergerak. Dan sektor pangan ini juga luar biasa sekali. Ya, ini saya sampaikan ke Pak Presiden, kita produksi saja Pak. Tentu saja banyak sekali yang bisa disampaikan di sini karena secara teknis pun ini memang harus ada kegiatannya. Misalnya saya sampaikan tadi, ini kan baru teorinya. Tapi kalau kita komunikasikan dengan kelompok-kelompok besar, ya, kebetulan dulu saya bendahara PBNU, jadi mitra-mitra yang sekarang ada di Kementerian Pertanian, dulu memang juga kawan-kawan baik dari Nahdlatul Ulama. Ya, dulu saya ingat sekali, ini sering saya sampaikan. Kemarin begitu kita tanam perdana sorghum dengan pihak TNI AL, dengan Mas Yudo, tercatat di Rekor Muri di 77 lokasi lahan TNI AL. Angkatan Udara mungkin di awal bulan ini di Sumatera Barat, terus juga dengan Bapak Presiden ini Pak di Kodam 6 rencananya. Karena masih padat jadwal beliau, per hari ini ada di IKN ya, dengan Pak Pangdam. Jadi Pak Pangdam hari Minggu telepon saya, beliau menemani Pak Presiden di IKN hari ini, Senin dan Selasa. Nah ini banyak sekali. Ya, jadi produk-produk ini ya yang selalu sampaikan ke Pak Presiden, Pak ini bukan Bapak coba diralat, bukan substitusi. Ya, ini adalah alternatif produk. Ketika kemarin gandum menjadi masalah di Indonesia, ya kita tahu pabrik-pabrik kelompok besar ini di Ukraina, terus di beberapa negara Eropa Timur mengalami shortfall, artinya produksi mereka turun. Ya, lah lantas ini berpengaruh karena kita sudah terbiasa sekali, ya. Roti gandum, mie instan gandum. Ini saya sampaikan nih ke Pak Franky Walerang, sahabat saya. Ya, saya pernah bicara ini Pak Franky kurang lebih 12 tahun yang lalu dengan Pak Antoni Salim. Buatkan saya, waktu itu saya masih di PBNU, saya sampaikan, buatkan saya pabrik tepung tapioka paling tidak. Jadi kenapa saya minta demikian? Berupaya ya, bekerja sama. Tujuannya adalah ketika kita terlalu menggantungkan diri dengan salah satu produk, terus mengalami gangguan, lah ini. Ya, disampaikan Pak Franky bahwa ya orang Indonesia udah terbiasa kalau makan itu memang dengan gandum. Ya ini karena kebiasaan juga. Alhamdulillah didukung semua oleh kawan-kawan pengusaha besar ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari kesulitan yang kita harapkan tidak melanda Indonesia ini soal pangan ya. Karena negara-negara Eropa, Amerika, sebagian Asia juga sudah, Afrika apalagi juga sudah mulai warning mengenai situasi di tahun 2023 mendatang. Nah Indonesia mudah-mudahan kalau kita terus bisa berhusnuzon apalagi masuk di tahun-tahun politik ini, Pak Rektor, tentu extraordinary istilah Pak Presiden. Jadi kita memang harus berhusnuzon karena banyak sekali tugas-tugas PR kita ke depan ini. Dan ini mudah-mudahan bukan sekedar wacana. Kunjungan saya ke sini ini ya, dan kekunjungan banyak di daerah semenjak saya diminta oleh Bapak Presiden gabung di kabinet. Ini banyak sekali saya kunjungi, ini banyak yang tidak atau katakan BUMD-nya ini Pak Rektor tidak maksimal ya. Padahal untuk cenderung
lebih safety kalau B2B ini lebih baik. Karena tidak bergantung pada APBN. Saya sudah sampaikan juga ini ke Pak Manbirin, ke Pak Gubernur. Saya sampaikan, hidupkan BUMD-nya semaksimal mungkin. Investor bisa banyak masuk. Ya, kalau soal regulasi silahkan, atur di Perda boleh. Ya, saya kasih contoh, bahkan kawan kita ya, Pak Ono ya, di Sambas ya. Nah, itu kader kami kebetulan Pak Satono Bupati itu, begitu beliau jadi bupati, saya sampaikan ini contohnya. DKI aja punya banyak BUMD. Mereka tuh Pak di Sambas itu hampir sawit ya. Banyak sekali sawit di sana. Nah, jadi saya sampaikan banyak sekali. Kita bisa buat BUMD kita lebih maju lagi. Mengenai pendiriannya silakan. Mengenai komposisi sahamnya, kalau memang mengharuskan majority-nya ada di pihak Pemda, silakan. Karena tuan rumah. Nah, ini banyak. Investor-investor juga ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya sampaikan ya. Ini banyak sekali kawan-kawan kita di kota besar, utamanya Jakarta ini, bingung mau menginvestasikan dananya kemana. Bayangkan, di satu sisi merasa kayaknya sekarang lagi susah ini. Tapi enggak, khawatir dibohongi dan lain-lain. Tapi kalau kita kawal, ya pihak kampus ikut istilahnya itu ikut mengawasi, terus juga Pemda, pemerintah pusat ikut mengawal, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan tentu aturan mainnya lebih enak ya. Jadi penyelenggara pimpinan daerah ini nggak khawatir adanya penegakan hukum dan lain-lain ini ya. Ada di sini saya nggak lihat hadir, mungkin nanti di kantor Pak Gubernur mungkin ada Pak Kapolres atau Kapolda. Oh, Pak Kapolda mungkin tidak hadir, kemarin sudah kontak juga. Terus Pak Kajati ini kan berkepentingan sekali soal ini. Nah, ayo sama-sama kita berdiskusi agar daerah itu bisa maju. Pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 ini bisa maju, sehingga yang pada akhirnya nanti bisa mensupport pemerintah pusat, dan pada akhirnya bisa secara keseluruhan negara kita ini bisa maju. Ya, kalau dari sektor pangan saya bilang tadi, memang iya bahwa national resilience ini memang tergantung dari food resilience. Cuma saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak, cukup. Bukan lagi ketahanan pangan, tapi sudah lebih kedaulatan pangan. Presiden sampaikan kedaulatan pangan itu konsepnya apa sih itu, Pak Wamen? Memanfaatkan lahan sekecil apapun itu dengan tanaman yang memang produktif. Nah, ini udah cocok ini Pak Rektor nih, petani kopi, macam-macam tadi udah, alhamdulillah ya. Bahkan saya sampaikan secara berkelakar ke Pak Presiden waktu itu di Istana Bogor, ya Pak, kalau bisa taman di Istana Bogor kita tanam singkong aja sekalian. Saya bilang ini, nah ini tanaman produktif. Artinya memang inilah yang namanya kedaulatan pangan. Ya, jadi konsep-konsep ini akan kita bawa ke G20 dan Indonesia. Standing position kita adalah yang tadi itu. Dan kami di Kementerian Pertanian ini, kawan-kawan ini bukannya kerja main-main ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Jadi menjaga bagaimana hampir 300 juta barangkali, ya kurang lebih penduduk kita ini untuk tetap makan. Ini kan kelihatannya sederhana nih, ya. Maksudnya fine-fine aja. Padahal kalau kita tahu Pak Rektor, di beberapa negara udah krisis. Ya. Jadi ini harus diapresiasi. Saya ini dulu pendemo waktu mahasiswa. Sekarang terbalik. Begitu ada yang demo di Kementerian Pertanian, saya lupa. Saya masih turun ke bawah. Itu Pak Sekjen sampai kebingungan. Ini yang di demo siapa, yang mendemo siapa? Waktu itu ya. Cuma saya hanya menghimbau, ayo kita apresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk jangan berburuk sangka dulu. Kita harus berhusnuzon. Kalau memang masih ada yang kurang, ya kita perbaiki. Kalau soal materi kita hari ini soal teknologi pertanian, terus juga bagaimana itu akselerasi. Yang utamanya adalah nawaitu kita dulu nih, ya. Apalagi adik-adik mahasiswa, baik pasca sarjana, S2, S3, ayo sama-sama ganggu aja nih Pak Rektornya nih. Pak Rektornya ganggu saya terus kok siang malam ini, ya Pak Rektor. Ini bukan main ini, dari mulai mau jadi rektor sampai jadi rektor. Ini baru 20 hari udah langsung minta paparan. Insya Allah mudah-mudahan. Karena tujuannya APBN itu ya.
Mitra kami di Komisi 4 juga Pak Sudin, ketua komisinya, itu kawan baik saya juga. Saya kalau raker dengan bisa dibuktikan ini, kalau raker dengan DPR RI ya, eksekutif dengan legislatif, paling banyak bawa data. Jadi cocok dengan Pak Rektor ini. Nah, ini bukti saya bilang ke kawan-kawan di Komisi 4. Ini bukan Pak Wamen, ini rakyat, masyarakat ini. Mereka berharap ini. Walaupun ya bukan juga artinya masyarakat ini benar semua juga atau kita bela semua juga, enggak juga. Banyak contohnya ya Pak Ferdi ya. Kita kasih bantuan sapi nih ya. Ini fakta ini. Kepala daerah enggak ada yang bantah. 2 minggu, 3 minggu penyuluhnya udah enggak ada. Datang udah enggak ada sapinya. Dipakai dijual lagi, dipakai kawin lagi lah, beli motor lah. Kalau saya laporkan Pak Presiden terus gimana? Ya nggak bisa ditindak, ini kan rakyat kita juga. Ya, walaupun pemanfaatan KUR juga sosialisasinya harus kita maksimalkan. Ya, Presiden berharap, Pak Wapres berharap KUR nasional sepertiganya diserap oleh sektor pertanian. Alhamdulillah ini per September ini ya Pak Ferdi sudah 80 triliun lebih. Serapannya, NPL-nya kecil. Mudah-mudahan Kalsel juga ya jangan cuma berpikir batu bara lah Pak Rektor ya. Ini juga ada lagi nih, kayak pangan ini juga menjanjikan juga ke depan. Asal sampai ke hilirisasi ya. Jadi produk mejanya ini bisa kita langsung jual ini masing-masing, apalagi ekspor silahkan. Kami punya agrikultur war room di lantai 2 gedung A, saya di lantai 3, kantor saya di Kementerian Pertanian. Ini aktif menyapa seluruh pegiat pertanian, baik petaninya, yang on farm maupun off farm, pekebun, peternak. Ini luar biasa. Ya, jadi memang kita berharap mudah-mudahan ke depan ini banyak sekali yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk lebih mengerucutnya atau lebih spesifiknya, silahkan kawan-kawan nanti mungkin diantar Pak Rektor atau mungkin diantar Pak Gubernur untuk kita berdiskusi di ruangan kerja saya di gedung A, lantai 3, terbuka untuk semua pihak. Karena memang yang saya sampaikan harus kembali ke masyarakat. Ya, serapan anggaran apalagi. Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengingatkan kita berkali-kali, apalagi Pak Presiden. Ya, jangan sampai nggak terserap, harus bergulir, kata beliau ini di masyarakat. Karena bisa dimanfaatkan. Rakyat sedang kesulitan, ini bahasanya dia, bahasa beliau nih. Nah, inilah yang kita terus-menerus, maka dari itu kebijakan kami dengan Pak Menteri di Kementerian Pertanian ini, memang ya Pak Ferdi ya, lebih banyak ditemui di daerah daripada di kantor. Ini Pak Ferdi ini mungkin belum pulang kali ini. Jangan-jangan nih, udah protes ke saya dibawa terus anak mari. Nih Bu Arnen juga semua, nih Pak Ferry dari Bogor ini. Nih banyak banget ini, kepala balai hadir sini. Ini silahkan, minta nomor teleponnya, bertukar-tukar untuk bagaimana kita cari jalan keluar menggiatkan sektor pertanian supaya bisa lebih maju lagi, ya. Tapi ingat, ya ini sebenarnya nggak kalah saya sampaikan kan, ya. Jadi tidak ada juga kesengajaan, apalagi mungkin ada ramalan adanya sebuah kegiatan yang membuat Indonesia ini jadi A, jadi B, jadi enggak, ya sulit begitu tidak. Tapi semata-mata memang kita harus lebih bisa berkomunikasi secara produktif. Karena luas sekali Indonesia ini. Ya, berpulau-pulau. Saya pernah sampai hitung. Saya dari Nagoya ke Soekarno-Hatta, terus dari Banda Aceh ke Papua. Cuma beda 57 kilo. 57 kilometer, begitu luasnya. Jadi kalau permasalahan itu ada ya wajar. Ya, yang tidak wajar kalau tidak ada masalah, diada-adakan masalah. Nah, ini aja. Jadi saya sampaikan di sini pesan Bapak Presiden, setiap kunker saya ini sore atau malam saya laporkan. Itu permintaan beliau. Jadi termonitor semua sekarang anggota kabinet ini. Jadi kalau masih kelihatan ada yang sifatnya permasalahan ini masih ada, yaitu memang bukan kesengajaan, tapi memang harus kita cari jalan keluarnya. Mudah-mudahan begitu. Untuk sesi selanjutnya kita coba tanya jawab. Sementara saya akhiri dulu di sini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Wamen sudah memaparkan banyak sekali data-data yang beliau paparkan berkaitan dengan semakin majunya sektor pertanian, termasuk tadi kontribusi sektor pertanian dalam kondisi COVID-19, kemudian juga adanya petani milenial versus petani kolonial katanya, yang milenialnya lebih meningkat, sampai dengan adanya keinginan konsep kedaulatan pangan yang akan diusung pada pertemuan G20 yang nanti akan dilaksanakan di Bali. Baik, kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan dulu 3 penanya. Yang pertama paling belakang, kemudian di tengah sedikit, satu lagi di depan. Kami persilakan dulu yang paling belakang, nanti yang di tengah, selanjutnya nanti Prof. Hadi yang di depan. Moderator, Kami izin persilakan yang dulu yang di online. belakang. Izin yang Tolong online, moderator. silakan nama dan instansinya. Silakan. Izin yang online, Pak Moderator, untuk Yang online. diapresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Nama saya Ahmad Muhammad Saribi, Pak. Mahasiswa S3 Pasca Sarjana di Universitas Lambung Mangkurat, angkatan kedua, studi pembangunan, Pak. Ya, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Rektor, Pak Kepala Balai, mungkin seluruh narasumber. Mohon maaf saya agak terlambat hadir. Saya mewakili Kabupaten Kapuas, Pak, Kalimantan Tengah, Food Estate. Jadi tetangga dari Kalimantan Selatan. Mungkin sebagai salah satu pengantar saya terima apresiasi sekali terhadap pemaparan yang disampaikan Pak Wamen Pertanian. Mungkin Food Estate ini isu sentral yang sangat strategis sekali. Pak Wamen mungkin menguasai dan seluruh kepala balai. Yang pertama dengan Perpres 109/2020, Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ditetapkan menjadi food estate dan penyangga daripada IKN. Dengan luas areal yang kita sepakati bersama kurang lebih 165.000 hektar. Dan alhamdulillah sekarang sudah on progress berdasarkan dengan area of interest AOI yang ada, kelihatannya baik blok A, B, C, dan D, terutama memang masih fokus di blok A, ya, karena memang ini daerah nerakanya ex-PLG dulu ya Pak Wamen ya. Dan jadi memang mohon maaf, kelihatannya kalau kami dari, saya kebetulan di Bapeda Pak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kapuas, kalau kita evaluasi karena daerah juga harus menginventarisasi LP2B-nya, lahan pertanian berkelanjutannya, ini sedang on progress juga untuk kita keperdakan. Kemudian RPJMD perubahan sudah kami rubah juga untuk food estate. Terakhir adalah revisi tata ruang kabupaten, termasuk revisi tata ruang provinsi, Pak Wamen. Nah, dari beberapa hal ini kalau kami lihat memang kami apresiasi sekali juga dengan progres food estate ini. Tetapi ya seperti Pak Wamen sampaikan tadi, ada beberapa kendala permasalahan. Ya kita paham semua ini beberapa lintas kementerian yang dikoordinir oleh Menko Ekonomi. Sebenarnya kami ingin memang review master plan ini harus dikaji ulang lagi Pak. Apakah kita nanti duduk bareng juga dengan daerah, ada beberapa titik memang yang harus di-review. Itu yang pertama Pak. Yang kedua lagi, saran kami daerah mungkin apakah memungkinkan nantinya ke depan untuk food estate ini Pak dikelola oleh semacam badan otorita juga Pak. Supaya tidak ego sektornya muncul Pak. Mohon maaf Pak Wamen, ini saran saja. Karena kelihatannya nanti Menteri PU jalan sendiri, Menko Pertanian juga menunggu sampai ini. Jadi kelihatannya ini dengan plus minusnya, kelihatannya memang harus ada
Badan Otorita sendiri terhadap ketahanan pangan ini untuk mengejar target-target food estate itu sendiri, Pak Wamen. Terakhir, Pak, yang menarik dari hulu sampai hilir yang Bapak sampaikan tadi, saya mungkin tertarik dengan pertanian yang berbasis korporasi, Pak. Nah, ini mungkin barang baru, pertanian berbasis korporasi ini. Karena apa? Kalau kita di kelapa sawit sudah jelas, Pak, ada inti plasmanya, Pak. Nah, kalau di pertanian ini seperti apa, Pak? Apakah BUMN yang nanti akan masuk? Karena petani ini dihadapkan dua masalah, Pak. Apakah mereka melalui koperasi, ya, seperti gabungan dari Gapoktan ini? Kedua lagi, apakah mereka membentuk perseroan terbatas sendiri dengan saham-sahamnya gitu loh. Misalnya 49% itu adalah petani, 51 adalah BUMN, misalnya seperti itu, Pak. Nah, ini yang dilematisnya mungkin mencari pola itu yang belum ada, Pak. Saya mohon sharing, Pak, masukannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu satu-satu biar nggak lupa ya. Baik, jadi pertama soal masalah food estate ini kan mungkin semua kita sudah tahu dan masyarakat juga sudah tahu ya. Jadi memang kebijakannya itu tentu saja by evaluate. Kita evaluasi terus-menerus. Jadi di satu daerah kayak di NTT, terus di tadi Pulang Pisau, memang banyak sekali kendala-kendala yang memang kita harus hadapi. Tapi mudah-mudahan di sisa waktu pemerintahan ini, dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya, ini menjadikan legacy juga untuk diteruskan, termasuk soal IKN ya. Nah tentu kalau usulan-usulan tadi dengan adanya badan otonomi dan sebagainya ini baik sekali, karena kita terus berevolusi nih Pak Rektor. Di Kementerian Pertanian sendiri kita tadinya ada Badan Ketahanan Pangan, sekarang jadi Bappenas, Badan Pangan Nasional, setingkat menteri, setingkat wakil menteri, bertanggung jawab langsung ke Presiden. Yang akan ke depan ini yang sudah menjadi undang-undang di tahun 2019 dan sudah terlambat karena 2 tahun sudah harus dilaksanakan. Kemarin sudah saya kebetulan yang rapat kabinet terbatas dengan Pak Presiden, sudah terlambat setahun untuk dijadikan PP. Ini soal karantina. Jadi ini terus ya. Nah, saya sampaikan ke kawan-kawan termasuk di Kementerian Pertanian kalau memang ini sudah menjadi kesepakatan kita, Presiden, Wakil Presiden, bahkan masyarakat, nggak usah soal eselon 1 kita ya. Kementerian Pertanian dilebur kemanapun kita harus siap juga. Jadi ini bukan perusahaan pribadi, ini punya negara ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini selama memang kebijakan-kebijakan ini atau keputusan bersama kita ini untuk kemajuan negara kita, ya kita harus dukung. Ya, jadi akan kita evaluasi, Pak. Ya, apalagi menyangkut soal food estate, karena aturannya itu harus 1000 hektar ke atas. Terus juga ini ada beberapa daerah yang nggak bisa mengaksep ini, Pak Rektor ya. Lampung sendiri sampai sekarang Pak Arinal, Pak Gubernur komunikasi dengan saya bahwa memang masih belum bisa karena untuk mencari yang terploting 1000 hektar ini agak susah. Jadi banyak sekali aturan-aturannya di situ, terus juga bagaimana kita bisa membuat ini lebih simpel dan bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat ya. Nah, terus tentu soal masalah korporasi pertanian ini yang saya dari awal saya sampaikan ke Pak Presiden ketika saya diminta membantu beliau ya, one company for one local government. Ini yang tadi. Walaupun sebenarnya kita tahu badan usaha milik petani juga dulu sudah ada sebenarnya. Terus jadi lakukan ini secara sporadis per daerah karena karakteristiknya berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipayungi oleh satu keputusan yang sifatnya detail ke masing-masing daerah. Ini saya sampaikan ke Pak Presiden. PP-nya boleh Pak, tapi soal nanti ke bawahnya harmonisasi, sinkronisasi istilahnya kalau di kementerian, harmonisasinya ini masing-masing per daerah. Katakan kemarin kita menemui hambatan ya Pak Ali Ferdi di Aceh ya, karena adanya kanun, hukum kanun. Nah ini untuk menerima kur yang perbankan yang konvensional ini mereka agak keberatan. Walaupun masyarakatnya udah enggak. Ya. Nah, tapi kemarin
begitu BNI benisnya syariah, terus BRIS, terus Mandiri Syariah melebur jadi BSI, ini kan lama kemarin, tentu saja karena harus istilahnya harus bagaimana membangun ego sektoralnya ini hilang. Nah ini kemarin saya minta lagi bank-bank konven saya panggil para dirutnya termasuk Pak Royke, dirut BNI, terus Pak Darmawan Junaidi, dirut Bank Mandiri, terus juga BRI saya panggil untuk bagaimana ini sementara menunggu. Waktu itu masih Pak Nova gubernurnya. Nah alhamdulillah sementara menunggu semua siap, BSI-nya waktu itu diambilkan lagi kembali dari perbankan yang ada di Sumatera Utara. Nah ini kiat-kiat pemerintah. Terus kalau dari program-program sendiri banyak ya untuk memajukan food estate dan sebagainya. Utamanya soal masalah pupuk yang kita tahu padahal sebenarnya cukup ya. Nah, ini terbukti kok ya walaupun itu aturan main lagi pastinya ya kalau pupuk subsidi dan sebagainya. Ini intinya harus diidentifikasi per masing-masing daerah. Ya, jadi provinsi mana, kabupaten mana, kota mana. Dulu ada kalau di pupuk itu Agro Solution namanya, sekarang program Makmur di BUMN ini yang pupuk. Nah, ini silahkan. Sebenarnya harus proaktif dan kami ya pimpinan tentu saja kalau memang ada laporan masuk, tentu akan kita sikapi dengan cepat untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Jadi yang tadi itu yang saya sampaikan di awal, jangan mudah putus asa, cari jalan. Nah ini apalagi sekarang style pemerintahan kita ini memang udah lebih terbuka mau nggak mau. Bagaimana di kampus ya Pak Rektor, udah lebih mau nggak bisa kaku lagi karena memang masyarakat sudah lebih aware ya, sudah sangat kritis sekali, bahkan bisa mengakses semua data ini kita udah di akuarium, nggak bisa kita umpat-umpatin lagi. Ini saya sampaikan ke kawan-kawan, ke Pak Menko juga, ke Mas Gaga ini, Pak Erlangga. Saya sampaikan ke Pak Menko juga, ini nggak bisa lagi, kita harus terus menciptakan iklim yang baik juga dari sisi bisnisnya. Mungkin begitu, mudah-mudahan kalau usulan soal badan tadi, badan otorita, coba kita lihat, bisa disesuaikan sampai di titik mana, dan ayo sama-sama kita kawal. Tentu saya sangat senang sekali dievaluasi apa yang kira-kira bisa kita komunikasikan untuk bisa memajukan utamanya food estate di Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen. Kita lanjut ke penanya yang kedua, dari yang di tengah. Silakan maju ke depan. Maju ke depan biar bisa disorot oleh kamera. Agak ke depan Pak, silakan. Ini aja Pak ya. Ya boleh. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anang Kadarsah. Prof. Alim Bahri. Juga saya mengucapkan selamat atas pelantikannya sebagai rektor. Oke. Mungkin langsung saja, saya saat ini menjadi salah satu mahasiswa di program studi ilmu lingkungan di Dr. Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Basic saya di biologi gitu ya. Kemudian saya dari sisi biologi adalah menyoroti tentang biodiversitas, Pak. Di mana biodiversitas atau keanekaragaman hayati ini akan menyumbang mungkin pendapatan asli daerah, kontribusi terhadap perekonomian dan lain sebagainya. Nah, saya melihat dari sisi food estate ini kecenderungannya kok ke arah monokultur gitu, Pak. Nah, ini sisi-sisi strategi food estate ini dari sisi pertimbangan biodiversitas itu seperti apa, Pak? Karena kestabilan ekonomi, sosial, ekonomi, politik, budaya itu kan banyak pilihan, Pak. Misalnya pandemi COVID-19, katanya Indonesia ini rentan. Tapi ternyata dengan kekreativitasan dalam kajian saya, banyak pilihan karena keanekaragaman hayatinya banyak, maka itu akan semakin cepat memulihkan ketahanan penduduknya dan seperti itu dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua kepada Bapak Rektor, tadi mungkin Bapak sudah menyinggung mengenai integrasi. Mungkin Bapak tadi mencontohkan integrasi kopi dengan sapi. Nah, menurut Bapak tantangan yang paling besar dalam implementasi integrasi seperti tadi di lapangan itu seperti apa?
Karena saya melihat di sisi Sivitas Akademika mungkin saya di Fakultas MIPA ini belum terbentuk pola keinginan untuk bertani, Pak, gitu. Jadi lebih banyak ke arah sisi konsumtifnya kan gitu ya. Kemudian dari sisi pemanfaatan misalnya gaya hidup kita lebih cenderung konsumtif, bukan misalnya dalam contoh aja misalnya makanan ya. Itu kita tidak membiasakan diri untuk mengumpulkan makanan itu organik atau apa gitu dan diolah ya. Dari sisi ketahanan pangan saya juga mengamati misalnya petani ini mengeluhkan harga pupuk. Ternyata kita bisa kok pertanian tanpa pupuk gitu. Saya sudah mencoba misalnya membuat model pengelolaan sampah ya dengan menggunakan BSF, black soldier fly, maggot, kemudian nanti si maggotnya untuk pakan ayam, pakan ikan, dan sampahnya, sampah organik itu jadi pupuk untuk nanam gitu ya. Itu kecil-kecilan mungkin bisa nanti mudah-mudahan Pak Rektor berkenan untuk mempush anak buahnya memprogram hal-hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang, tadi pertanyaannya terakhir untuk Pak Rektor ya? Pak Rektor dan Pak Wamen. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan Pak Rektor dan Pak Wamen. Gimana ceritanya ini? Biar bukan narasumber ditanya juga. Benar-benar ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya kan? Terima kasih. Tapi ini bagus nih. Jawaban saya yang pertama, tunggu saya akan datangi. Kemudian saya akan tuntut Anda sampai di mana dan seberapa besar visibility study-nya untuk kita pasarkan. Nah, itu satu. Di kebun saya tidak pernah pakai yang namanya pupuk kimia. Enggak. Organik semua. Dan saya sudah panen kopi. Meskipun baru 9.000 pohon. Meskipun. Ya. Mohon maaf ya teman-teman dari Fakultas Pertanian. Kayaknya saya lebih petani deh. Ya. Saya itu kalau kerja di kebun Pak, makin panas mataharinya makin asik saya bekerja. Makin lebat hujannya makin asik saya bekerja. Jadi tidak ada bedanya antara hujan dengan panas. Tetap saya bekerja seperti biasa. Karena Tuhan sudah melindungi kita untuk sepanjang kita mau beribadah. Kan begitu ya? Jadi tidak usah khawatir. Nah, terkait dengan pola pengembangan bisnis yang saya tawarkan tadi itu kan itu cita-cita menghadapi PTNBH. PTNBH itu tidak bisa lagi malas-malasan karena harus punya income generating yang terukur. Makanya semuanya saya sudah hitung. Sapinya sekian, kambingnya sekian, jagungnya sekian, kopinya sekian, dan jangan lupa setiap 12 meter di antara tanaman kopi itu kita tanam durian musangking. Miliar juga tuh. Ya. Kemudian di setiap 12 meter berikutnya antara durian itu jangan lupa di segitiganya itu durian segitiga begini itu alpukat yang beratnya 1 kilo. Lah itu duit juga tuh. Ya kan? Saya kan sudah praktek jadi tahu. Saya enggak belajar teori, Pak. Tapi kalau orang ke kebun saya Pak Wamen, semua rata-rata mengatakan yakin bahwa saya ini guru besar Fakultas Pertanian. Iya. Yakin, Pak. Jadi satu ketika ada dari PGRI datang ke kebun. Ya kan? Ini PGRI. Ternyata datang mereka itu untuk mempersiapkan diri pensiun. Pada saat itu kan saya lagi ya bagaimana itu petani di kampung, parang di sini tergantung, kemudian celananya di sini celana Levi's yang tahan bacok ya. Kemudian bajunya, topinya lagi hujan-hujan.
Tapi kan saya lagi pikul kayu gamal untuk ditanam di sela kopi. Saya lagi nanam pohon pelindung. Datang pengurus PGRI-nya, Pak, bisalah ketemu dengan Profesor Ahmad Alim. Saya bilang, tunggu sebentar di sana, tunggu saja di rumah sana, nanti saya panggilkan. Ya kan? Saya bilang lagi nanam lagi nanam kayu gamal. Ya kan? Setelah saya kembali ke rumah kebun, baru dia tanya, Pian kasih kalinya Pak Prof? Saya bilang, oh ya saya. Kenapa? Apa salahnya? Maaf pelajar. Ya kan? Kami ini dari PGRI hendak belajar tanam kopi. Ya kan? Dia tanya, tanahnya berapa hektar? Yang satu bilang tanah saya 2 hektar. Saya bilang itu 4.000 pohon. Setara dengan pensiun Bapak 300 juta per tahun. Kalau full ya. Dengan harga, dengan cara melihara, kan itu kopi 2 meter saja jaraknya. Jadi 1 hektar itu 2.000. Satu pohon itu antara 3 kilo, minimal 3 kilogram buah perdannya di tahun pertama. Makin lama makin besar. Itu masa produksinya sampai 60 tahun. Lebih produktif dari perkebunan kelapa sawit sebenarnya. Dan lebih ramah lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Ini dari perspektif ekonomi, bukan dari perspektif ilmu pertanian. Terima kasih. Oke, silakan Pak Wamen. Baik, saya akan coba lebih pertajam soal pupuk tadi ya. Pertama, ini sebenarnya etikat baik pemerintah sebelum tahun 90. Ada raw material pupuk di internasional yang memang kita tidak punya, ya, atau ada raw material yang bergerak harganya untuk naik. Nah, pemerintah ketika itu saya pelajari karena sayangnya dengan petani tidak dinaikkan, disubsidi, inilah awal. Ya, pertama itu. Terus berganti pemerintahan nih Pak Rektor, dari waktu ke waktu ini nggak direvisi. Sehingga akhirnya per hari ini kurang lebih antara 80 sampai 100 ribu yang subsidi per karung, yang tidak 400 sampai 600. Ini kalau legal saya aja mau ini bisnis ini nih Pak Rektor ini. Cuma memang kita tahu inilah akibatnya sehingga akhirnya mempengaruhi harga produksi secara keseluruhan. Dan ini yang sulit. Kalau dihapuskan subsidinya, otomatis ongkos produksinya naik, HET-nya di masyarakat ikut naik. Suara siapa? Terus kalau seandainya tidak dihapus, ya ini juga membebani pemerintah tentunya APBN juga. Akhirnya, nah ini yang tadi, selalu kalau saya yang ada dalam pemikiran saya ini kita cari dengan cara tentunya piece by piece kita selesaikan ini, Pak Rektor. Misalnya yang tadi ada program program makmur, pendampingan terhadap petani, pekebun. Terus bagaimana mengintegrasikan yang tadi ini di satu lahan perkebunan bisa jadi pakan ternak, silasenya kayak jenis tanaman sorghum dan sebagainya ini bisa bermanfaat. Nah, ini diharapkan dengan demikian mudah-mudahan akan membentuk equilibrium baru, harganya, ekonominya terbentuk. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya, yang saya sampaikan ke Pak Presiden nih dan kawan-kawan di kabinet. Jadi memang tidak bisa dilakukan sekaligus, kita lakukan secara parsial. Ini lebih baik. Dan saya yakin sekali, kalau kita memang berniat baik seperti yang Pak Rektor tadi ini, sekaligus jadi petani, peternak dan pekebun juga, ini kan semuanya bisa membantu perekonomian tentunya. Jadi kita positif berpikir. Cuma kalau soal solusi, jadi memang itu yang dilakukan pemerintah kebijakannya. Kenapa kalau ini pertanyaan ini sering sekali kepada kami soal masalah pupuk subsidi ya, Pak Ali Ferdi ya. Nah ini sering sekali nih. Nah ini saya jelaskan bahwa pemerintah terus mengevaluasi ini, bagaimana mengurangi ini sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi ketergantungan tuh yang tadi disampaikan. Tidak lagi adanya tergantung pada pemerintah. Bahkan saya sampaikan ke Mas Pratik, Mensesnek, ke depan ini kalau hemat kita, hemat saya utamanya, pemerintah ini regulator, ya, hanya regulator. Pelakunya semua masyarakat. Ini lebih baik, profesional. Nah kalau memang mau berbisnis kayak Pak Rektor ini, tinggal memisahkan diri, beliau mau jadi rektor apa lebih menguntungkan jadi petani.
tadi di mobil padahal gaji rektor kecil Pak Wamen. Oh iya sama lah berpikir Pak Rektor. Jadi memang kita harus punya integritas ya. Kalau kita kepengen memang dari sisi finansial cukup, lebih katakan menjadi konglomerasi begitu ya di swasta. Nah kalau untuk pengabdian pada masyarakat lebih membanggakan di situ ya di pemerintahan, di akademisi sebagai dosen, tenaga pengajar atau yang lain-lain. Jadi memang mudah-mudahan ya yang tadi disampaikan itu ini bisa menjadi jalan keluar kita bersama, apalagi soal program-program pemerintah ini banyak sekali sebenarnya bisa diakses ya. Kalau rasanya kurang pengetahuan tanya ke kami. Pegawai Kementerian Pertanian ini banyak sekali dan digaji juga ya, walaupun saya bilang apa namanya ya cukup untuk hidup ya Pak Liverdi ya. Alhamdulillah lah gitu. Ya ini mudah-mudahan dari sisi lain bisa memberikan motivasi kepada masyarakat tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen. Kita langsung ke penanya ketiga dan sekaligus juga penanya yang terakhir. Karena kami harus mempercepat sesi diskusi karena Pak Wamen ada acara selanjutnya. Untuk itu kami persilakan kepada mahasiswa 15 tahun yang lalu ini mahasiswanya. Silakan Prof. Hadi. Ya online Pak Moderator, online. Beri kesempatan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saidi, Pak Wamen yang kami hormati. Izin saya punya 2 pertanyaan Pak Wamen. Pertanyaan pertama terkait dengan isu GRK, gas rumah kaca. Kebetulan saya dulu dipakai Badan Litbang narasumber yang terlibat penyusunan RAN GRK ya dulu di Pati. Dulu. Nah, tapi sekarang rasanya di Kementerian Pertanian kok tidak ada gaungnya lagi terkait dengan isu GRK ini. Termasuk dalam G20 saya tidak melihat ada muncul begitu. Yang muncul sektor energi, lalu ya yang banyak membuat solar cell dan sebagainya. Nah, barangkali pertanyaan saya, mandat apa begitu Pak Wamen yang diterima oleh Kementan terkait isu GRK ini, minimal dalam kaitan dengan presidensi di G20 atau kalau bisa ya prediksi 5-10 tahun ke depan gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan program pengembangan rawa. Nah, ini saya tanyakan karena Pak Rektor kami tadi mengungkapkan bahwa visi ULM itu adalah unggul dan berdaya saing dalam kajian bidang lahan basah, Pak Rektor ya. Nah, dulu juga gencar ya sampai 2 tahun yang lalu program pengembangan rawa ini. Kita di Kalsel ada program serasi begitu ya. Nah, serasi waktu itu perpanjangan tangan dari Kementan adalah Balitra, Prof. Ahmad ya, Balitra. Nah, mungkin mirip dengan pertanyaan pertama, tapi kaitan dengan restrukturisasi di Kementerian Pertanian, Pak. Setelah BRIN, semua peneliti, semua badan menginduk ke BRIN. Nah, siapa Pak sekarang yang katakanlah menginduki program-program pengembangan rawa ini? Nah, lalu bagaimana juga terutama rencana ke depannya begitu 5-10 tahun yang akan datang. Itu barangkali yang saya sampaikan. Mohon pencerahan Pak Wamen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus ISNU ya. Oh. Jadi begini, ada 2 dalam catatan tadi. Pertanyaan pertama soal GRK ya, gas rumah kaca. Terus kedua soal masalah apa tadi Pak? Rawa ya, soal masalah rawa. Kalau GRK ini Pak, tentu kita tahu bahwa ini kan yang saya awali tadi bahwa anggaran kita ini terbatas ya Pak Liverdi ya. Jadi bukan sebenarnya kalau program-program yang positif ini bukan kita tidak teruskan atau katakan mandek ya Pak.
Cuma memang kita evaluasi karena refocusingnya cukup tinggi juga Kementerian Pertanian ini. Tahun 2020-21 ini soal masalah COVID. 2022 ini IKN. Jadi banyak sekali. Ya mudah-mudahan tadi masukan itu coba kami sampaikan lagi Pak ke Pak Presiden untuk kita cari jalan keluarnya sehingga memang sayang memang kalau tidak ditindaklanjuti ya. Karena memang sudah berjalan kemarin itu. Nah, kalau soal rawa tadi, Pak, ini banyak ya. Tentu saja program-program ini kan apa ya istilahnya ini memang terbatas di anggaran juga komunikasi dengan pemerintah daerah. Terus mengenai BRIN ini waktu BRIN ini berdiri, terus kepala BRIN ini sempat ke kita ya Pak Ferdi, saya sampaikan ya Pak Ferry. Ini Pak Ferry banget ini di sini nih. Jadi waktu itu berharap langsung ya secara langsung di bawah BRIN total. Saya usulkan waktu itu ke kepala ketua yang baru. Saya sampaikan, Mas, pemakaian bersama saja karena ini pengelolaan anggarannya juga besar sekali. Nah, tapi untuk itu saya minta Pak Fajri, kepala badan untuk keliling menemani, lihat BRIN itu, apa namanya ini kita ya, litbang kita itu. Nah, ternyata baru, oh iya, ini sulit juga ini dari sisi anggaran. Akhirnya pemakaian bersama. Nah itulah. Jadi tentu saja tadi kalau misalnya 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan ini seperti apa ya memang kita harus sesuaikan terus juga ya. Artinya memang banyak sekali di kita ada berapa ya Pak Ferdi? Peneliti yang kemarin total 1.800 ya hampir ya. 1.700 sekian ya Pak Ferry. 1.300. Terus yang pindah itu kan yang ke BRIN. Yang pindah ke BRIN itu 1.700-an tuh Pak. Nah, makanya ini banyak sekali Pak Rektor. Itu waktu transisi aja ya. Setiap saya kunker ke daerah itu pasti pertanyaan. Sedih juga karena menyangkut soal masalah kesejahteraan tentunya Pak Rektor. Di situ kan ada kalau mereka tadinya tetap di bawah Kementerian Pertanian kan sudah memang rata-rata kawan-kawan dari pertanian, memang NIP-nya gitu. Nah inilah, nah ini tentu saja berimbas kepada proyek-proyek tadi ya, apa kebijakan soal rawa dan sebagainya itu. Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi perhatian kita sama-sama tentu yang sangat terimbas sekali tentu di Pulau Kalimantan tentunya kalau soal ini. Mudah-mudahan itu cukup buat teman-teman yang hadir, insya Allah mudah-mudahan cukup ya Pak Moderator, pertemuan kita membawa barokah untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi atas atensinya, saya sangat senang sekali artinya masih ada semangat kita bersama untuk menjaga NKRI ini tetap dalam fokusnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen dan sayang sekali kita harus menyelesaikan perkuliahan umum hari ini karena keterbatasan waktu. Dan sebagai closing statement atau take home message bahwa kita tidak usah terlalu berkecil hati kalau bergelut di bidang sektor pertanian. Ternyata sektor pertanian kontribusinya sangat besar sekali terhadap APBN, terutama dalam pandemi COVID-19. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu pelaksanaan kuliah umum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya kembalikan ke MC. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata atau kenang-kenangan dan dimohon kepada Bapak Rektor Universitas Lamangkurat dan Bapak Direktur Program Pasca Sarjana dapat menyerahkan plakat serta piagam penghargaan kepada tamu kehormatan kita Bapak Harfiq Hasnul Kolbi. Terlink tidak terlink anunya apa? Ada persensinya? Lebih tidak terlink.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Setelah ini dimohon dengan hormat Bapak Wakil Menteri, Bapak Rektor, Bapak Direktur untuk turun ke bawah karena kita akan foto bersama dengan teman-teman sekalian. Silahkan kepada fotografer bisa langsung naiki panggung, jadi foto bisa diambil dari atas panggung. Silahkan kepada teman-teman bisa berdiri, kita coba dulu foto. Teman-teman bisa berdiri aja di depan kursi masing-masing. Nanti bisa di zoom ya, muka masing-masing di kamera itu. Silakan teman-teman yang masih duduk bisa berdiri. Hadap kamera ya. 3, 2, 1. Baiklah, dengan mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin, berakhirlah sudah kegiatan kuliah umum kita. Dan informasi untuk teman-teman yang hadir secara daring bisa mendapatkan link sertifikat dan link presensi ada di layar, dan teman-teman yang ada di dalam ruangan ini bisa mengisi link presensi juga yang ada di layar nanti. Yang ini bisa kelihatan. Buat teman-teman yang hadir di sini, link presensinya ada di layar ya. Ini banyaknya nih. Ada lokal tulisan nggak? Buat teman-teman yang daring, link presensi ada di layar dan sertifikat juga ada di sini. Pada. Anan tadi tuh asal kiri. Tadi di bawah ada aku tahan nih kayaknya. Oh ya, aku tahan nih. Saya menahan kayak itu. Ada yang kayak ini. Nah, jam 4 dah.